Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Inta Miraka Lailia dan rekan saya Inesha Oktaviana akan memaparkan materi mengenai audit kepuasan kerja studi kasus pada Bank Sulotgo. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian audit sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Audit sumber daya manusia menekankan penilaian evaluasi terhadap berbagai aktivitas sumber daya manusia yang terjadi dalam perusahaan dalam rangka memastikan apakah aktivitas-aktivitas tersebut telah berjalan secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuannya dan memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kekurangan yang terjadi pada aktivitas sumber daya manusia yang diaudit untuk meningkatkan kinerja dari program atau aktivitas tersebut. Selanjutnya ada pengertian kepuasan kerja. Menurut Edi Sutrisno, kepuasan kerja adalah suatu sikap karyawan terhadap pekerjaan yang berhubungan dengan situasi kerja, kerjasama antar karyawan, imbalan yang diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor fisik dan psikologis. Semakin terpuaskan kebutuhan para karyawan, maka semakin maksimal pula tingkat kinerja dan produktivitas karyawannya, sehingga tujuan akan tercapai. Lalu, bagaimana dengan audit kepuasan kerja? Audit kepuasan kerja yaitu pemeriksaan dan penilaian terhadap suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematik, objektif, dan terdokumentasi. Audit kepuasan kerja dilakukan untuk memastikan apakah kebutuhan para karyawan yang telah diberikan oleh pihak perusahaan telah terpenuhi dan sudah sesuai dengan standar serta peraturan yang berlaku. Dari hasil audit tersebut dapat diketahui secara jelas data dan informasi yang diterima dari para karyawan mengenai upah, tunjangan, praktik-praktik pengawasan, bantuan perencanaan karir, dan feedback yang diterima karyawan atas prestasi kerjanya sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan apabila ditemukan berbagai kekurangan dan permasalahan. Lalu kira-kira apa saja ya manfaat dari adanya kepuasan kerja? Manfaat dari kepuasan kerja yang pertama ada meningkatkan produktivitas. Yang kedua, menumbuhkan sikap loyalitas. Yang ketiga, menurunnya tingkat ketidakhadiran. Yang keempat, meningkatkan pelayanan perusahaan. Lalu selanjutnya ada indikator kunci kepuasan kerja. Menurut Malayu SPH Hasibuan menyebutkan ada 5 indikator. Yang pertama, menyenangi pekerjaannya, yaitu orang yang menyadari betul arah kemana ia menjurus. Yang kedua, mencintai pekerjaannya, yaitu memberikan sesuatu yang terbaik, mencurahkan segala bentuk perhatian dengan segenap hati yang dimiliki, dengan segala daya upaya untuk satu tujuan hasil yang terbaik bagi pekerjaannya. Yang ketiga, moral kerja, yaitu kesepakatan batiniah yang muncul dari dalam diri seseorang. Yang keempat, kedisiplinan, kondisi yang tercipta dan terbentuk dan melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, atau ketertiban. Yang terakhir, ada prestasi kerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Lalu, ada pun hal yang perlu dicermati oleh auditor yaitu sebagai berikut. Yang pertama, siapa yang bertanggung jawab terhadap aktivitas atau kegiatan? Yang kedua, menetapkan sasaran-sasaran yang dicari dari setiap kegiatan. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur yang digunakan. Yang terakhir, mengembangkan rencana tindakan untuk memperbaiki kesalahan.
Untuk mempermudah memahami materi audit kepuasan kerja ini, kita akan kasih contoh dari hasil audit kepuasan kerja pada PT Bank Sulutgo di Manado. PT Bank Sulutgo merupakan perusahaan perbankan yang telah berdiri sejak tahun 1961. Terdapat beberapa divisi pada PT Bank Sulutgo, salah satunya yaitu divisi sumber daya manusia. Perusahaan perbankan yang ada di Manado tidaklah sedikit. Untuk itu, perusahaan harus dapat mempertahankan kualitas pelayanan agar tidak kalah dengan bank lain yang ada di Manado. Adapun hasil audit kepuasan kerja pada PT Bank Sulutgo Manado antara lain yang pertama dilihat dari masalah. Diketahui bahwa program penilaian kepuasan kerja karyawan tidak berjalan dengan efektif karena penilaian kepuasan kerja karyawan tidak dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Yang kedua dilihat dari kondisi. Perusahaan telah menetapkan indikator-indikator penting untuk kepuasan kerja karyawan. Namun penilaian kepuasan kerja tidak dilaksanakan untuk setiap tahunnya. Karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi dengan adanya kompensasi yang memuaskan. Perusahaan tidak dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepuasan kerja karyawan dalam setahun. Perhatian perusahaan terhadap kepuasan kerja karyawan juga dapat mempengaruhi kinerja serta loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga, dilihat dari kriteria. Di sini ada buku panduan perusahaan atau BPP Human Capital PT Bank Sulutgo, yaitu melaksanakan survei kepuasan terhadap gaji yang diterima untuk setahun dan survei terhadap penilaian yang diberikan dalam setahun. Namun, pada kondisi yang terjadi tidak dilaksanakan penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahunnya. Yang keempat, ada penyebab. Survei terhadap kepuasan kerja karyawan telah dilakukan, namun tidak berjalan untuk setiap tahunnya. Dan yang kelima ada akibat. Perusahaan tidak dapat mengetahui apakah karyawan telah puas dengan gaji, apa yang menjadi kendala dalam bekerja, serta bagaimana hasil pelatihan yang mereka dapatkan selama setahun. Adapun kesimpulan dari hasil audit kepuasan kerja, yaitu penilaian kepuasan kerja karyawan belum berjalan dengan efektif. Perusahaan tidak melakukan penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahunnya. Perusahaan tidak dapat mengetahui sampai sejauh mana tingkat kepuasan karyawan untuk setiap tahun. Dan rekomendasi yang dapat diberikan ialah PT Bank Sulutgo sebaiknya lebih memahami pentingnya diadakan program penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahunnya. Dengan adanya penilaian kepuasan kerja karyawan untuk setiap tahun dapat membantu perusahaan melihat tingkat kepuasan kerja karyawan. Perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan karyawan sehingga dapat dilakukan usaha perbaikan. Perusahaan juga dapat mengetahui apakah karyawan merasa puas dengan pelatihan yang telah diberikan selama setahun. Sehingga ketika karyawan tidak merasa puas, maka karyawan dapat memberikan masukan untuk perbaikan demi kepentingan bersama. Nah, sekian untuk materi yang dapat kelompok kami paparkan. Terima kasih banyak telah menonton.